Sehingga kalau kita bisa mengambil hati anak-anak, mereka pun enjoy pada saat pelajaran, mereka tidak akan tertekan, mereka pun juga bisa belajar disiplin. Bagus, pernah nggak sih menemui salah satu atau salah dua anak SMK Negeri 4 Semarang yang benar-benar kreatif banget? Banyak, kalau anak SMK 4 itu banyak yang kreatif. Semuanya, kembali lagi di PD Podcast DKV. Nah, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Kira-kira siapa ya tamunya? Tamunya ini udah terkenal banget loh di sekawan. Yuk kita sambut sama-sama. Ini dia tamu kita pada hari ini, Bu Agus. Selamat pagi, Bu Agus. Selamat pagi. Ya, apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Ya, Bagus baru pertama kali ya diundang di podcast kayak gini. Sebenarnya sudah pernah, cuman untuk yang di kafe baru sekali ini. Oh, baru kali ini. Jadi ini pertama kali Bu Agus ya. Oke, betul Iya. sekali. Rasanya gimana nih Bu diundang oleh anak-anak di kafe buat? Sangat bangga, berarti kan Bagus itu terpilih ya. Berarti kan dicintai siswanya, karena dipilih itu berarti kan dicintai. Oh iya, pasti dong Bagus pasti dicintai oleh siswa. Terima kasih. Nah, sebelumnya ini kemarin itu Jessica dengar Bagus pergi umroh ya? Iya, alhamdulillah. Iya. Betul sekali. Boleh diceritakan sedikit pengalamannya waktu umroh gimana nih Bu? Sedikit pengalaman untuk umroh itu ya alhamdulillah, karena kalau kita beribadah itu kan panggilan dari hati. Jadi kalau kita punya uang tetapi kondisi tidak sehat, tidak ada panggilan hati, nggak bakalan terlaksana. Ya. Jadi memang segala sesuatu mungkin memang Allah itu sedang memanggil Bagus, ada rezeki, ada kesempatan, sehingga semuanya dimudahkan. Iya. Nah, pada saat Bagus umroh itu ada guru yang menggantikan posisinya Bagus nggak di sekolah kira-kira? Ada. Nah, itu waktu digantikannya apakah sebagai pengganti saja atau memang menghandle semua tugasnya Bagus saat Bagus? Kebetulan pada saat Bagus umroh itu di sekolah kan sedang ada kegiatan P5, sehingga jadwal Bagus bisa digantikan dari guru PKET yang menyelesaikan tugas-tugas P5. Begitu ya. Iya. Jadi sudah terencana gitu ya, lancar. Alhamdulillah semuanya dimudahkan. Ya. Teman-teman semuanya penasaran nggak sih gimana ya pengalaman pendidikan dari Bagus nih? Bagus sudah berapa tahun di SMK Negeri 4 Semarang? Bagus di SMK 4 sejak tahun 2000. 2000. Oh, Jadi sebelumnya ngajar di SMK 5 tahun 99. Ya. Kemudian tahun 2000 ngajar di SMK 4 dan SMK 5. Baru tahun 2003 sudah fokus di SMK. Ya, berarti kurang lebih 24 tahun, 20 Betul tahun sekali. ya. Wah, ini udah lama banget nih Bagus. Kayaknya sepuhnya SMK Negeri 4 Semarang. Seniornya ya, salah Iya, satu senior sekali. iya, udah senior banget ini. Boleh diceritakan nggak Bu, selama 24 tahun itu pengalaman pendidikannya dari awal gimana sih Bu? Kalau untuk pengalaman pendidikan ya seperti yang lainnya, artinya kan Bagus dari SD, SMP, SMA-nya SMA swasta, kemudian kuliahnya kalau dulu namanya IKIP Semarang, kalau sekarang UNES. Oh iya. Kemudian pada tahun 2010, alhamdulillah diberikan rezeki sehingga bisa S2 Wah, di Unisbank, ambil jurusan manajemen sumber daya manusia. Tapi kalau untuk yang S1-nya mengambil pendidikan matematika. Itu untuk riwayat pendidikan. iya. Terus waktu Bagus di SMK Negeri 4 Semarang berarti itu melamar kerja dulu atau memang ada? Melamar. Kalau guru itu kan melamar. Jadi begitu dengar ada info membutuhkan guru matematika, padahal saat itu Bagus juga sudah ngajar di SMK 5. Karena belum pegawai negeri kan mesti kalau bisa membagi waktu, berarti membagi waktu. Karena Bagus juga ngasih les privat, ngajar di SMK 5, akhirnya di SMK 4 dites ada beberapa pelamar, alhamdulillah Bagus yang terpilih. Oh iya, keren banget nih. Jadi bisa mengelola waktu dengan baik juga. Iya, karena itu kan manajemen waktu sangat penting. Ya, benar sekali. Nah, terus berarti waktu Bagus masuk udah keterima jadi guru matematika nih Iya. Bu. Ya.
Bu Agus waktu mengajar murid-murid SMK Negeri 4 Semarang, khususnya mata pelajaran matematika tuh ada suatu kendala nggak sih? Kalau selama ini dari awal Bagus ngajar enggak sih, karena pada dasarnya siswa itu manut atau tidak, termotivasi atau tidak itu kan tergantung gurunya. Sehingga kalau kita bisa mengambil hati anak-anak, mereka pun enjoy pada saat pelajaran, mereka tidak akan tertekan, mereka pun juga bisa belajar disiplin, sehingga semuanya kayaknya ya alhamdulillah lancar semuanya. Wis, berarti cara-cara Bagus mengajar tuh berkesan banget ya di hati para siswa. Ya karena di awal selalu Bagus membuat kesepakatan kelas. Jadi di awal pelajaran itu mesti membuat kesepakatan. Kenapa? Supaya suasana kelas itu kondusif, supaya siswa-siswa itu tahu tata tertib di kelas harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau mereka sudah paham ya udah enak, semuanya jalan. Jadi tidak ada yang izin ke belakang sampai bermenit-menit, nggak bakalan. Kalau misalkan mereka mau izin apapun, pasti mereka jujur. Tidak mengerjakan PR, harus ngapain, tidak perlu gurunya marah-marah. Wah, gitu. Berarti ini kelasnya emang udah tertib banget ya, Bu? Ya enggak. Karena kalau tertib semua nanti kan gurunya bingung ya. Iya juga. Masa nggak ada kerjaan? Masa iya satu kelas semua siswanya manut semuanya. Iya. Tapi asal koridornya itu masih wajar, kan nggak masalah. Karena kalau kelas itu sepi malah gurunya yang bingung. Iya. Jadi kalau Bagus ngajar kok kelasnya sepi, ini kok kelas sepi, pada ngapain? Kayaknya kan aneh. Kelas yang bagus tuh ya kelas yang interaktif, ya ada yang rame lah, ada yang usil lah, ada yang, jadi kelasnya bisa berwarna. Iya, benar sekali. Nah, Bagus Jessica mau tanya nih. Jessica kan secara pribadi juga suka sama matematika di kelas, ya bisa dibilang aktif gitu. Nah, Bagus sebagai guru matematika, ada nggak sih cara-cara yang unik atau yang menarik gitu biar bisa menarik anak-anak tuh buat tertarik belajar matematika? Secara matematika kan banyak yang kurang suka juga ya, Bu. Nah, kira-kira gimana? Kalau dari Bagus tuh di awal mesti saya menekankan bahwa setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bagus tidak bisa memaksa orang yang tidak bisa matematika harus bisa. Tetapi yang Bagus coba memaksa bagaimana dia suka pas saya ngajar sehingga dia tertarik. Sehingga pada saat pelajaran mereka tidak membuat sesuatu yang bisa mengganggu yang lainnya. Yang penting mereka respect dulu. Kalau masalah bisa dan tidak itu kan tergantung niatan siswanya. Asal dia mau bertanya, misalkan tanya ke gurunya malu, bisa tanya ke temannya. Nanti temannya yang mungkin lebih berani bisa tanya ke Bagus. Jadi lebih ke arah bagaimana caranya mereka tidak takut bertanya pada saat mereka mengalami kesulitan. Itu yang saya tekankan. Wah, bagus banget nih tipsnya dari Bagus sendiri ya. Berarti seorang guru harus bisa memberikan ruang bagi siswanya untuk percaya diri gitu ya. Iya, karena terutama siswa SMK itu kalau disuruh ngomong itu kan susah. Iya. Untuk berani ngomong di kelas itu yang susah lah. Itu yang Bagus gali. Bagaimana caranya dia kesulitan. Harus berani jujur bilang saya nggak bisa, saya nggak mudeng lah, harus seperti itu. Ya. Nah, kita lanjut nih, Bu. Jessica juga sering lihat nih, selain sebagai guru matematika, Bagus sebagai guru kesiswaan juga, betul? Oh, ya. Khususnya di bagian waka ya, Bu. Iya, betul. Nah, selain jadi guru matematika, sebagai waka nih, apa sih kira-kira tugas dari waka kesiswaan? Untuk waka kesiswaan itu kan sesuai tupoksi mengkoordinir. Jadi yang berada di bidang kesiswaan itu kan juga tim, beberapa guru mengkoordinir siswa dalam hal kegiatan, dalam hal kedisiplinan, dalam hal kreativitas siswa. Nah, pada saat mengkoordinir atau ya mengatur-ngatur di bagian kesiswaan, Bagus pernah nggak sih menemui salah satu atau salah dua anak SMK Negeri 4 Semarang yang benar-benar kreatif banget? Banyak, kalau anak SMK 4 itu banyak yang kreatif. Hanya saja bisa jadi anak tersebut kurang percaya diri pada saat mengeksplor kemampuannya. Sehingga mereka sebenarnya punya talenta. Tapi pada saat kalau zaman sekarang itu kan tidak bisa, artinya memaksa setiap ada lomba siswa harus ikut dan sebagainya.
karena anggaran dan sebagainya itu kan sudah dikelola oleh sekolah, sehingga kita menawarkan dulu, ada nggak sih anak yang ingin mengasah kemampuan bakatnya seperti ini, ya kita memberikan ruang, kita membantu, kemudian mencarikan siapa yang bisa membimbing yang sesuai dengan bakatnya. Kalau olahraga berarti kan kita minta tolong ke guru olahraga. Misalkan membuat video dari anak-anak DKV berarti dari guru-guru DKV. Jadi harus pembimbingannya menyesuaikan pembimbing yang mampu, yang bisa memberikan masukan untuk lebih maju dari kreativitas siswanya. Gitu ya Bu. Jadi kalau misal ada anak yang ikut lomba berarti langsung ngurusnya ke Waka. Izinnya ke Waka, kemudian ke kepala sekolah. Begitu kepala sekolah sudah mengizinkan, berarti kita bekerja sama mencarikan pembimbing. Atau kadang siswa itu kan kita tanya mau dibimbing siapa. Misalkan gurumu yang mampu di bidang ini ada si A, si B, si C. Kira-kira kamu nyaman dibimbing dengan siapa? Karena kalau pembimbingan nyaman, otomatis mereka itu menuangkan idenya itu kan lebih enak. Iya. Nah, semisal nih Bu, ada anak yang ikut lomba, cuman dia tidak memberitahukan ke Waka kayak ikut lomba sendiri. Terus bisa saja waktu upacara tuh namanya dipanggil. Padahal satu kelas tuh teman-temannya kayak nggak tahu kalau dia ternyata ikut lomba. Nah, itu kira-kira prosesnya waktu di Waka itu bagaimana Bu? Ya kalau seperti itu artinya kan bisa jadi dia ingin mengikuti lomba secara pribadi. Karena dia nggak mau mungkin orang lain tahu dia ikut, nanti kalau kalah gimana, karena kan karakter siswa itu beda-beda. Ada yang mereka aku tak ikut lomba ini, saya butuh dukungan, siapa tahu kekurangan saya nanti diberikan arahan sehingga menjadi kelebihan saya. Tapi kan bisa jadi ada siswa yang merasa aku tak lomba sendiri, jadi misalkan kalah pun nggak ada yang tahu, kalau menang alhamdulillah. Kan itu juga kita kembalikan ke pribadi siswanya. Begitu ya. Iya. Ya. Oh ya Bu Agus. Selain jadi guru matematika sama Waka nih, Bu Agus ada kegiatan lain nggak atau jadi guru lain? Tadi kan ada bilang les privat tuh sebelumnya. Dan kira-kira kegiatan di luar sekolah ada apa aja? Kalau di luar sekolah, kalau sekarang mungkin terbatas karena kalau pulang kan kondisi sudah capek. Paling kalau ngasih les privat hanya 2-3 siswa saja. Itu rata-rata kalau misal les privat dari anak SMK 4 atau ada? Enggak. Jadi lebih ke sekolah lain, SMA seringnya. Oh, SMA dan SMP. Oh ya Bu. Jadi ini guru matematika di SMK Negeri 4 Semarang udah top banget nih, udah sang ajar dari banyak jenjang gitu ya Bu. Ya kan dari belajar ya, proses. Iya benar. Proses itu yang bikin kita lebih baik dari sebelumnya. Betul sekali. Ya. Nah, setelah kita bincang-bincang nih Bu, kira-kira dari Bu Agus sendiri lebih mantap mana Wijin? Jadi guru matematika atau jadi Waka nih? Kalau Waka itu kan lebih ke arah tugas, kepercayaan. Jadi atasan mempercayakan kepada kita memberi tugas. Misal dari kepala sekolah mempercayakan Bagus jadi Waka. Suka tidak suka, senang tidak senang, ya kita harus menjalannya dengan penuh tanggung jawab. Kita harus senang, harus suka. Karena semua pekerjaan kalau kita lakukan dengan ikhlas, dengan tanggung jawab, dengan senang, itu tidak akan terasa bahwa itu adalah beban. Tapi kalau sebagai guru matematika, karena Bagus dari lulusan pendidikan matematika, memang faknya ngajar di matematika. Jadi berkelanjutan terus, tetapi kalau sebagai Waka itu kan ada waktunya. Biasanya kan yang namanya jabatan itu kan terbatas dengan waktu. Ya, wah, jadi udah cocok ya sama dua-duanya ya Bu? Ya, yang penting kita harus bisa membagi waktu, membagi pikiran, energi, dan yang terpenting adalah kita harus enjoy, kita harus suka, harus senang dulu. Ya benar, jadi kita kalau menjalani segala sesuatu harus dengan baik. Ya. Nah, Bagus sendiri dari SMK Negeri 4 Semarang kan udah lama banget ya bisa dibilangnya. Ada nggak sih 1 atau 2 pengalaman yang sangat berkesan di Bagus ini? Kalau pengalaman berkesan itu banyak sekali, tetapi yang membuat kadang Bagus merasa itu sesuatu yang tidak pernah terbayangkan, itu respect siswa kepada Bagus. Jadi misal masih ada beberapa siswa alumni yang sudah angkatan berapapun, kemudian mereka punya anak,
itu ulang tahunnya bagus, sering main ke rumah. Kemudian kadang sering kalau tiap lebaran mereka datang. Nah itu adalah sesuatu yang penghargaan sekali. Jadi guru itu sangat senang apabila siswa-siswanya itu mengingat guru. Ya, akan membuat bahagia. Karena guru kan tidak bisa menuntut apapun. Tetapi pada saat siswa-siswanya itu kok masih respect, masih mengingat, lah itu adalah kebahagiaan yang tidak ternilai. Wah, benar banget itu. Nah, buat Bu Agus sendiri, harapannya untuk para anak-anak SMK Negeri 4 Semarang dan juga guru-guru di luar sana nih yang sedang menonton, apakah ada pesan-pesan untuk mereka atau motivasi untuk mereka? Kalau untuk siswa-siswa SMK 4 ya pesannya sederhana saja. Artinya kalau mau sukses itu yang pertama ya harus bisa membagi waktu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua jangan lupa berdoa dan jangan pernah membuat kecewa orang tua. Karena apapun doa dari orang tua itu akan selalu melancarkan, memudahkan langkah kita untuk menentukan masa depan kita. Amin. Sehingga jangan takut bermimpi. Jadi sebagai siswa itu jangan pernah takut bermimpi. Jadi ini pengalaman Bagus pribadi. Bagus tuh anak tukang becak. Ibu Bagus hanya penjual gorengan. Adik Bagus 5, tetapi Allah memberikan kesempatan sehingga Bagus bisa sekolah sampai jenjang S2. Itu adalah sesuatu subhanallah yang nikmat yang tak terkira. Makanya untuk siswa-siswa jangan pernah takut bermimpi, tetapi jangan terlena dengan mimpi. Jadi harus tetap membuat anak tangga bagaimana caranya kita harus meraih mimpi-mimpi tersebut. Kemudian untuk Bapak Ibu guru semuanya, saya sudah percaya karena Bapak Ibu guru semua yang ada di SMK 4 ini terutama adalah guru-guru hebat. Meskipun dengan cara yang berbeda, dengan artinya apapun yang dilakukan, karena setiap orang punya keunikan, tapi intinya itu akan menunjang karir dan kesuksesan murid-muridnya. Wah, ini dia podcast kita pada hari ini bersama Bu Agus. Terima kasih Bu Agus. Terima kasih semuanya. Nah, buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini nanti di sini ya. Jangan lupa buat subscribe. Terus jangan lupa juga buat follow akun sosial media PD Podcast DKV dan akun sosial medianya Bu Agus ada nggak Bu? Biar di follow. Ada Instagram, ada TikTok, Facebook, ada semuanya. Ya, nanti ada di sini ya. Jangan lupa di-follow ya buat teman-teman. Sekian dari Jessica dan Bagus. Kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi semuanya.